Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama ini, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah pada tahu karena teman-teman adalah siswa-siswi kelas 6. Mungkin udah pada kenal, nama saya Dede Hamdani. Dan saya mengajar bidang studi yang pertama akidah akhlak, terus juga Al-Quran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran akidah akhlak. Namun sebelumnya silakan teman-teman membuka terlebih dahulu bukunya dan mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk ke pelajaran akidah akhlak. Saya masih menggunakan buku yang lama karena buku yang baru belum dapat. Ya, tapi mungkin sama. Kalau misalkan berbeda, boleh nanti dihubungin lagi. Nah, di sini pada pelajaran pertama kita akan mempelajari kalimat thayyibah, yaitu astagfirullahalazim atau sering disebut dengan istighfar. Sini teman-teman harus mengetahui pengertian daripada kalimat astagfirullahalazim, juga waktu melafalkan yang tepat, yaitu kalimat astagfirullahalazim. Langsung saja ke pembahasan. Di sini ada kolom bertanya. Ya, silakan kalian bertanya. Ya, dalam hati, dalam pikiran kalian, apa terjemah astagfirullahaladzim itu? Misalkan seperti itu pertanyaannya. Dan kapan kita membacakan astagfirullahaladzim? Apa manfaatnya membaca astagfirullahaladzim dan sebagainya. Yang pertama, mari kita jawab pengertian kalimat astagfirullahaladzim. Nah, secara bahasa istighfar itu atau astagfirullahaladzim itu berasal dari bahasa Arab al-ghafara yang berarti menutup, yakni menutupi dosa. Jadi istighfar adalah ungkapan memohon ampun kepada Allah karena kesadaran akan adanya kesalahan dan dosa yang dilakukan setiap manusia. Dan astagfirullahaladzim bermakna atau mempunyai arti saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astagfiru, saya memohon ampun Allah kepada Allah al-azimah yang Maha Agung. Dalilnya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, memohon ampun, terlebih ketika kita melakukan kesalahan atau dosa. Nah, diantaranya yaitu Quran Surah Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Itu yang artinya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Makanya agama Islam atau agama kita mengajarkan kita untuk beristighfar. Jadi istighfar itu diucapkan ketika kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa dan kita menyadari perbuatan dosa tersebut.
Di sini ada manfaat daripada istighfar, mengucapkan astagfirullahaladzim itu. Yang pertama, manfaatnya mendapatkan ampunan Allah dari dosa. Yang keduanya, melapangkan rezeki dan menambah keberkahan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melazimkan dirinya selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah mudahkan saat sulit, gembirakan saat sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Yang ketiga, mendatangkan rahmat Allah. Yang keempatnya, menghilangkan azab. Jadi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa kita dihapuskan, dan insya Allah kita tidak akan mendapatkan siksa atau kita akan maksud surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, manfaatnya menjadi sebab terkabulnya doa seorang hamba. Di sini ada kisah Nabi Yunus ya, yang dimakan ikan, terus beliau itu beristighfar mohon ampunan dan terkabul doanya hingga beliau selamat dari dalam perut ikan tersebut. Makanya kita dianjurkan sebelum berdoa itu yaitu membaca istighfar kurang lebihnya 3 kali dan sholawat kepada Nabi agar apa? Agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, membiasakan melafalkan astagfirullahaladzim. Jadi selaku seorang muslim dan muslimah, nanti seharusnya kita nantiasa melafalkan istighfar. Ya, karena istighfar ini yang pertama dibaca saat sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni. Di situ ada kata Rabbighfirli, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibaca setelah sholat. Ya, setelah sholat juga kita kembali beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dibaca setelah melakukan kesalahan dan dosa. Ya, ketika tobat, kita harus membaca istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari melafalkan astagfirullahaladzim? Jadi membaca istighfar, astagfirullahaladzim mendidik kita untuk menyadari akan banyaknya kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, membaca astagfirullahaladzim mendidik kita untuk memperbaiki diri dengan menghiasi dengan aneka kebaikan. Dan yang ketiganya, dengan membaca astagfirullahaladzim mendidik kita untuk berusaha tidak melakukan aneka keburukan dan dosa. Itu teman-teman, pertemuan kita kali ini kita bahas kalimat thayyibah, yaitu astagfirullahaladzim. Jadi pengertian astagfirullahaladzim adalah saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ini aja video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.